Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dengan nomor NIM 19002056. Saya merupakan anggota dari kelompok 3, mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan, sesi 2021-200-267. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing model atau pendekatan pembuatan kebijakan. Sebelum itu, akan lebih baik kita pahami dulu apa itu konsep model kebijakan. Nah, konsepnya ini ada 3. Yang pertama itu model digunakan karena adanya eksistensi masalah yang kompleks. Dalam artian, berarti adanya masalah yang rumit dan sulit untuk dipecahkan. Makanya dibutuhkan suatu model untuk pedoman. Nah, yang kedua, model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi yang disusun untuk tujuan tertentu. Berarti dalam artian model kebijakan ini bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang ketiga, model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep atau teori, diagram, grafik, atau persamaan matematis. Nah, maksudnya adalah model kebijakan ini dapat kita sajikan dalam bentuk konsep atau teori, diagram, grafik, ataupun persamaan matematis. Itu tergantung dari kebutuhan si pembuat kebijakan. Nah, seperti dapat dilihat di sini, itu menurut seorang ahli bernama Kieseldorf pada tahun 1971, dia mengatakan bahwa ada beberapa model yang digunakan dalam pembuatan suatu kebijakan. Yaitu ada 7 model, tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 model. Model pertama yaitu rasional atau optimum model. Model ini pada dasarnya sangat mengandalkan pembuatan keputusan atau pembuatan kebijakan secara rasional. Nah, di mana secara ringkas ini dijelaskan oleh seorang ahli bernama Anderson pada tahun 1979 pada buku halaman 8 yang diuraikannya pada 6 poin berikut. Pertama, pengambilan keputusan dihadapkan kepada suatu masalah tertentu yang terpisah dari masalah-masalah lainnya, atau paling tidak dapat diperbandingkan dengan masalah-masalah lainnya. Yang kedua, tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan target-target diperjelas dan disusun secara berurutan sesuai dengan derajat pentingnya. Nah, yang ketiga, berbagai alternatif untuk memecahkan masalah diuji. Yang keempat, seluruh konsekuensi, baik itu biaya dan manfaat dari setiap pilihan alternatif dicari. Nah, yang kelima, setiap alternatif beserta konsekuensinya diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Dan yang terakhir itu pengambil keputusan memilih alternatif yang dapat memaksimalkan pencarian tujuan, nilai, dan juga target. Nah, pada dasarnya, model ini ialah suatu model di mana tujuan dari seluruh kegiatan yang dipaparkan oleh ahli bernama Anderson ini itu untuk membuat keputusan atau untuk membuat suatu kebijakan yang diambil secara rasional. Dalam artian itu dapat kita cerna secara logika. Gitu. Nah, selain itu, dalam model ini atau dalam teori ini, itu mendasarkan diri pada 2 asumsi. Yang mana asumsi pertama itu bahwa pembuat kebijakan memiliki informasi lengkap dan karenanya mampu melakukan seleksi alternatif secara rasional untuk memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya. Nah, tapi pada kenyataannya, informasi yang dimiliki oleh pembuat kebijakan ini sangat terbatas. Dan juga waktu yang tersedia untuk mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan juga terbatas. Sehingga proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan ini tidak mungkin berlangsung secara rasional penuh. Nah, sedangkan asumsi kedua ini dia mengatakan bahwa keputusan itu dibuat oleh pengambil keputusan atau pembuat kebijakan itu secara tunggal. Yang mana dalam artian pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif. Masing-masing membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Seiring terjadi konflik di antara mereka, baik itu menyangkut definisi masalah, tujuan yang hendak dicapai, nilai mendasarnya,
maupun alternatif yang akan dipilih. Nah, itu kenyataannya. Itu merupakan kelemahan dari model optimum ini. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu kekuatannya. Kekuatan model ini yang akan saya paparkan itu ada 3, yang mana yang pertama dapat memfokuskan diri pada pengumpulan data dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, model ini sangat bagus sekali jika pembuatan kebijakan atau pembuatan keputusan ini ingin fokus kepada data dan kriteria. Nah, kekuatan yang kedua itu adalah dapat mengurangi subjektivitas. Maksudnya adalah mengambil keputusan berdasarkan opini seseorang. Nah, seringkali terkadang orang membuat suatu kebijakan itu hanya berdasarkan opini saja tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya. Nah, dengan adanya model ini maka itu dapat dihilangkan. Nah, kekuatan yang ketiga atau kelebihan yang ketiganya itu adalah efisiensi, di mana model ini didasarkan kepada pemilihan alternatif yang terbaik. Selanjutnya kita masuk kepada model kedua yaitu Rational Statistic Fitching Model. Nah, model ini berarti pembuat kebijakan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal dan yang paling memuaskan. Selanjutnya, para pengambil keputusan atau para pembuat kebijakan merasa cukup bangga dan puas apabila keputusan yang diambilnya membuahkan hasil yang memadai, dalam arti itu memadai atau dapat diterima dengan baik. Asalkan persyaratan minimal telah terpenuhi, jadi tidak sembarangan aja ya. Nah, ide pokok dari model ini adalah usaha ditujukan pada apa yang mungkin dilakukan, baik itu sekarang dan di sini. Bukan pada sesuatu yang mungkin optimal, tetapi tidak realistis dan oleh karenanya tidak mungkin tercapai. Oke. Nah, model ini juga memiliki 2 keyakinan. Yang pertama yaitu ketidakmampuan, di mana pembuat kebijakan atau pengambil keputusan itu dia tidak mampu untuk menganalisis semua informasi yang sangat banyak. Nah, itu keyakinannya. Yang kedua, pada tahap tertentu dalam proses pengambilan keputusan timbul berbagai beban yang tidak dapat dipikul dalam bentuk baik itu waktu, uang, tenaga, dan frustasi dalam usaha memperoleh informasi tambahan. Oke, selanjutnya itu ada 4 cara untuk membedakan antara model statistic fitching dengan optimasi, yang mana model ini kadang sering disamakan oleh beberapa orang. Nah, itu ada 4 cara, di mana model ini dalam menguji suatu tindakan yang akan diambil hanya beberapa atau bahkan hanya 1 persyaratan yang dipertimbangkan. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan lain tidak diperhitungkan lagi. Itu sangat berbeda sekali dengan model optimasi yang dia itu mempertimbangkan semua model alternatif yang ada, baru dipilihnya salah satu. Nah, yang kedua, berbagai alternatif diuji secara berurutan, dan apabila ditemukan satu alternatif yang dipandang memadai, maka usaha untuk mencari alternatif lain dihentikan, sehingga itu bisa dikatakan menghemat waktu ya. Nah, yang ketiga, secara sadar jumlah alternatif dibatasi, di mana pengujian terhadap setiap alternatif dilakukan secara acak. Nah, yang keempat, pertimbangan menyetujui atau menolak tidak dikaitkan satu sama lain, melainkan itu diuji secara independen, di mana semua alternatif diperlakukan sama, yang berarti bahwa keputusan yang ditangani dengan cara yang sama, seperti halnya keputusan yang kurang penting. Nah, adapun kekuatan dari model ini ialah model statistic fitching ini itu bisa dikatakan logis dan rasional dalam batas yang sempit dikarenakan informasi tidak sempurna, kendala waktu, biaya, dan keterbatasan pemahaman. Sehingga ini merupakan suatu kekuatannya, yaitu bersifat logis dan rasional. Oke, selanjutnya kita masuk kepada model yang ketiga, yaitu model incremental model. Di mana model ini yaitu model pembuatan kebijakan yang didasarkan pada perubahan sedikit demi sedikit. Itu menurut salah seorang ahli yang bernama Charles pada tahun 1979, dia menawarkan alternatif model lain. Yang mana yang dimaksud itu adalah model incremental ini, yaitu yang kita bahas sekarang. Nah, teori ini dikenalkan melalui karya tulisnya. Terus untuk mengatasi kelemahan yang disandang oleh teori rasional,
dengan berusaha lebih realistik terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Nah, intinya model ini merupakan kritikan pada model rasional. Oke. Nah, model ini memiliki karakteristik, itu menurut seorang ahli bernama Hartle pada tahun 1980. Yaitu yang pertama, model ini karakteristiknya adalah melakukan seleksi terhadap tujuan-tujuan dan target-target di antara tujuan-tujuan dan target-target tersebut. Sehingga analisis empiris tentang tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan-tujuan atau target-target yang saling berkaitan itu sangat mudah sekali. Nah, yang kedua, pengambil keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan yang berbeda secara inkremental atau marginal dengan kebijakan yang sedang berjalan. Nah, yang ketiga, untuk setiap alternatif hanya sejumlah konsekuensi yang penting yang dievaluasi, sehingga itu sangat menghemat waktu sekali. Nah, yang keempat, masalah yang dihadapi pengambilan kebijakan selalu didefinisikan kembali, sehingga model inkremental ini menyarankan adanya penyusunan yang terus-menerus antara tujuan dan cara secara timbal balik, yang membuat masalah lebih dapat dipecahkan. Nah, yang kelima, tidak ada keputusan tunggal atau pemecahan yang benar terhadap setiap masalah. Selain itu, pilihan kebijakan diambil didasarkan pada kesepakatan di antara para analisis bahwa keputusan ini merupakan keputusan yang terbaik. Oke, selanjutnya itu pengambilan keputusan secara inkremental, di mana pada dasarnya bersifat perbaikan secara tambal sulam dari ketidaksempurnaan yang dapat dikenali. Bukan pencapaian tujuan-tujuan sosial secara ambisius, di mana itu tujuan-tujuan sosial yang besar di masa depan. Oke, sebenarnya ada sih beberapa alasan para pembuat kebijakan ini suka berbuat secara inkremental. Yang pertama itu tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan. Nah, yang kedua, adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya. Mungkin dalam artian ini tuh kayak pembuatan kebijakan ini lebih menghindari masalah gitu. Yang ketiga, adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi kepentingan tertentu. Nah, terkadang ketika kita membuat suatu kebijakan, itu ada sesuatu yang kita pertahankan. Karena itu bisa jadi itu demi kepentingan tertentu. Mungkin itu organisasi ataupun yang lainnya. Nah, yang keempat, menghindari konflik jika harus melakukan proses negosiasi yang melelahkan bagi kebijakan baru. Nah, biasanya kebijakan baru ini sangat rumit sekali proses negosiasinya, sehingga para pembuatan kebijakan ini ingin menghindarinya. Bahkan terkadang itu ada terjadinya konflik. Gitu. Nah, adapun kekuatan dari model ini, yang pertama itu menilai alternatif secara tidak komprehensif, tapi memusatkan perhatian hanya kepada kebijakan yang berbeda secara inkremental. Yang kedua, hanya sejumlah kecil alternatif kebijakan yang dipertimbangkan. Ketiga, setiap alternatif kebijakan hanya sejumlah kecil konsekuensi akibat kebijakan penting yang terbatas saja yang dinilai. Terus yang terakhir itu setiap masalah yang menentang membuat kebijakan secara terus-menerus direvenisikan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.